para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pesta rakyat di pernikahan anaknya Gubernur Jawa Barat telah menimbulkan nestapa, yaitu meninggalnya 3 orang yang datang untuk mendapatkan makanan gratis. Siapa yang salah? Apakah EO-nya atau yang punya pesta atau kepolisian? Dan sekarang Polda Jawa Barat sedang mengusut apakah ada unsur kelalaian dalam kasus ini. Inilah Hot Room, nestapa rakyat di pernikahan pejabat. Sebuah pesta rakyat yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, kini berubah jadi tragedi. Pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, digelar meriah. Ribuan warga diundang dalam gelaran pesta rakyat. Namun, di tengah kemeriahan, insiden tidak terduga terjadi. Sejumlah warga dilaporkan pingsan akibat berdesakan dan kelelahan. Bahkan, warga dikabarkan 3 orang meninggal dunia. Publik pun terbelah. Ada yang memuji niat baik Deddy Mulyadi berbagi. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan kelayakan dan pengamanan acara sebesar itu. Deddy Mulyadi menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat yang terdampak oleh kejadian ini. Dan tidak luput, Deddy Mulyadi pun menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas insiden ini, mewakili pihak Maula dan Putri. Pesta yang seharusnya jadi simbol kebahagiaan justru meninggalkan duka. Tragedi ini jadi pengingat bahwa keselamatan rakyat harus selalu jadi prioritas di atas segalanya. Para pemirsa, malam ini satu orang klien saya 25 tahun. Klien saya 25 tahun. Prabowo Subianto barusan membuat pengakuan bahwa minum kopi itu membuat dia cerdas. Barusan Pak Prabowo ngomong itu di ulang tahunnya PKB. Berarti Prabowo dan pengacaranya sama minumannya. Inilah dia, kopi luwak hitam premium. Pantasan pengacaranya sama kliennya sama-sama pintar berkat kopi luwak hitam premium. Mantap ya. Oke. Pemirsa, kita lihat dulu video dari KDM berikut ini. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang, ke lapangan, makan sepuasnya, betul, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Betul. Pak Jutek Bongso, pengacara KDM atau pengacara anaknya? KDM. Video barusan merupakan pengakuan bahwa Pak KDM mengatakan bakal ada pesta rakyat. Makanan disediakan 5.000 orang. Untuk 5.000 orang. Artinya 5.000 orang bakal datang minimum. Apakah sudah diantisipasi? Ya, karena ternyata yang datang kan 10.000 orang. Silakan. Baik, selamat malam Bang Hotman dan juga para pemirsa yang kami hormati. Saya ceritakan dari awal dulu ya, Bang Hotman ya. Langsung, cepat ya. Cepat ya. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban ya, 3 korban yang ada di Garut dan juga 27 korban yang dirawat di rumah sakit yang sampai hari ini kami barusan cek tadi malam ya bahwa sisa 1 orang yang masih dirawat, yang lain sudah
pulang. Bang Hotman, kami mau sampaikan pertama bahwa acara pernikahan dari putra Pak Deddy Mulyadi, ya, Maula dan juga Teh Putri, itu yang terencana itu hanya sebenarnya adalah hari Rabu, resepsi malam pukul 19.30. Ya. Itu khusus tamu undangan yang diundang memang. Kemudian acara hari Jumat, ya, sesuai dengan video yang tadi ditampilkan ini kurang lengkap tadi. Ya, di hari Jumat itu di hari siang hari yang disampaikan yang terjadi peristiwa yang tragedi tersebut itu tidak ada acara rencana acara makan-makan, acara mengumpulkan massa. Yang ada acara hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 tersebut teragenda yang disetujui oleh Pak Deddy Mulyadi dan juga oleh panitia adalah acara mengundang 650 kepala desa itu di jam 6 sore ya sesudah maghrib. Lalu dilanjutkan dengan ngajang kawarga yang sudah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi 20 tahun lebih lamanya semenjak beliau menjadi bupati di Purwakarta. Dan itu yang disampaikan di video tadi kalau bisa dilanjutkan Bang Hotman bahwa itu adalah wawancara atau antara Kang Deddy dengan A. Maula, bahwa acara yang dimaksud di video tersebut bukan tanggal 18 Juli 2025 Jumat siang, tetapi untuk malam. Ya, karena siang itu Pak Deddy Mulyadi dan keluarga dan panitia tidak pernah merencanakan mengundang warga hadir, apalagi memberikan makan. Tidak pernah ada rencana. Undangan ke 5.000 itu dimasukkan untuk hari apa dan jam berapa? Hari Jumat malam. Itu acara ngajang warga itu, kawarga. Tapi memang benar untuk 5.000 makanan untuk 5.000 orang. Ya, itu sudah dilakukan oleh Pak Deddy hampir 20 tahun terakhir dan itu lapangan terbuka bukan di pendopo. Cerita hari Jumat itu Pak Hotman adalah berawal dari pukul 9 di hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 itu warga ini tanpa diundang ini sudah hadir. Sudah hadir di pendopo padahal acaranya bukan di pendopo, undangannya itu adalah di lapangan alun-alun. Ya, itu adalah seberang dari pendopo, depan harus lewat jalan dulu ya, lapangan terbuka. Ya, tentu untuk acara ini semua prosedur oleh IO sudah dilakukan ya. Walaupun siang hari itu tidak ada acara oleh karena ada yang ngantri sampai siang hari ya. Mungkin ada panitia yang sedang mempersiapkan acara sore hari melihat bahwa ada warga yang sudah mengantri dari pagi dan belum mendapatkan makanan berinisiatif untuk memberikan makanan yang sebenarnya dipersiapkan untuk acara kumpul kepala desa pada sore harinya. Ya, itu diberikan dulu makan itu kepada warga yang sedang mengantri. Jadi makanannya makin sedikit dong. Ya, memang tidak ada rencana untuk Jadi yang malam itu memang sudah disiapkan itu yang disampaikan oleh Pak Deddy di dalam wawancara video yang tadi sampaikan, memang sudah disiapkan untuk malamnya itu ada sate, ada bakso. Pertanyaannya adalah warga ini datang udah dari pagi. Dari pagi. Berarti dari pagi udah ribuan orang datang. Ya, saya nggak bisa pastikan berapa pastinya, yang jelas sudah menumpuk. Ya, maksud saya sudah lihat ribuan begitu, apa inisiatif dari IO maupun Kapolres kepolisian setempat setelah melihat ribuan orang datang? Ya, itulah yang kita kita serahkan kepada pihak kepolisian ya Pak Hotman ya. Kalau dalam kita melihat bahwa apa yang sudah diantisipasi atau dalam nanti kita akan membahas tentang kelalaian misalnya apakah ada unsur kelalaian ya, menurut kami dari kuasa hukum dari Pak Deddy Mulyadi adalah karena tidak ada rencana dan Pak Deddy berkali-kali mengatakan tidak menyetujui acara siang hari mengumpulkan warga atau selalu mewanti-wanti tidak boleh mengadakan acara yang mengumpulkan warga tanpa memperhitungkan keselamatan warga. Itu yang selalu beliau sampaikan. Ada nggak pengumuman begitu warga datang? Ada nggak pengumuman bahwa hey para warga bukan sekarang, bukan di sini tempatnya tapi di seberang? Ada nggak pengumuman? Kami tidak dapatkan informasi itu Pak Hotman ya. Tapi yang jelas bahwa karena itu tamu sudah datang dibuktikan ketika Pak Deddy melakukan menjenguk
27 korban yang dirawat di rumah sakit, di situ diwawancara oleh Pak Dedi secara pribadi, ya kan? Kenapa kamu datang? Kan tahu acaranya bukan siang hari. Siang hari mah nggak ada acara apa-apa. Itu acaranya malam hari, ya kan? Mereka semua 27-nya itu tidak mengaku, itu nggak di-set, Pak. Nggak di-setting itu Bang Hotman di situ, ya di video di channelnya Kang Dedi itu tidak di-set, dan mereka selalu mengatakan bahwa karena kami cinta ingin ketemu Kang Dedi. Ingin. Tapi kan dari pagi sudah begitu banyak orang datang. Antisipasinya apa? Katanya malah gerbang ke pendopo ini dibuka tapi dikit. Ya. Jadi dari pagi sudah ribuan orang datang. Antisipasinya apa? Baik oleh IO maupun yang punya hajatan maupun Polres setempat. Katanya menurut berita dibuka pintunya sedikit. Itu yang bikin masalah karena dibuka dikit dan satu-satunya pintu hanya itu. Ya, itu saya pikir biarlah kepolisian yang akan yang melakukan itu ya Pak Hotman. Yang jelas bahwa dari kami Pak Dedi Mulyadi selaku pemilik atau orang tua dari yang memiliki acara ya. Kami perlu klarifikasi Bang Hotman bahwa acara ini yang punya pesta adalah AA Maula dengan Teh Putri. Pak Dedi Mulyadi adalah hanya orang tua, ya. Apalagi waktu kejadian tersebut, Pak Dedi Mulyadi selaku gubernur pada hari Jumat siang itu tidak ada di Garut. Memang tidak ada rencana siang itu acara di Garut. Gini aja singkatnya. KDM itu juga sahabat saya. Ya. Tapi Bapak sebagai pengacara kan harus menentukan sikap. Ya. Itu gunanya pengacara dibayar. Sekarang saya mau tanya Anda malam ini, Anda bisa jawab enggak bahwa Kang Dedi maupun keluarganya tidak merasa melakukan kelalaian atau tidak? Tidak. Sebagai pengacara? Menurut kami tidak melakukan kelalaian. Karena memang tidak pernah direncanakan ada acara kumpul tersebut. Warga itu datang spontan, ya kan? Lalu karena tidak diundang, tidak ada acara datang spontan, ya. Di mana kelalaiannya? Menurut kami Pak Hotman, kelalaian itu harus ada kalau misalnya sudah direncanakan, lalu diperhitungkan, tidak dilakukan, itu lalai. Kalau ini kan tidak direncanakan acara itu dan memang tidak ada acara itu, gitu loh. Dan dilarang oleh Pak Dedi Mulyadi. Jadi makanan yang tersedia di dalam pendopo itu untuk 5.000 orang pun tidak ada karena memang katanya hanya untuk para kepala desa. Iya betul. Betul. Memang tidak disiapkan, dan yang disiapkan itu adalah jongko-jongko dan juga untuk acara makannya mulai jam berapa dibuka? Acara makan untuk malam itu kan yang kenyataan mulai dibuka masuk ke pendopo itu gerbangnya dibuka jam berapa? Sesudah sholat maghrib ya, sholat Jumat, mohon maaf. Sesudah sholat Jumat, tapi dari pagi sudah ribuan warga datang. Dari jam 9. Ya. Dari jam 9 berarti ada 4 jam. Ya. Tapi tidak ada antisipasi bakal rusuh nih gitu loh. Ya nggak terpikir karena biasanya selama ini juga tertib ya acara itu. Oke, kita istirahat dulu. Kita akan tanya dulu nanti kepada ahlinya apakah ada unsur kelalaian di sini karena sudah 4 jam dari pagi para ribuan warga ini datang. Temu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Pengacara dari KDM memberikan pembelaan bahwa di video dari Pak KDM ada pemberitahuan bahwa acaranya itu malam. Bisa nggak? Bisa. Jadi video yang tadi Bang, yang ditampilkan itu kurang lengkap. Ini saya coba langsung aja yang malam itu coba. Ya. Di situ udah pasti Ari Ayah mah di pendopo. Di depan pendopo ada alun-alun besar. Di situ. Warganya nanti diharapkan warga datang pada acara kesenian. Betul. Tidak pada acara tanggal 16. Betul. Kalau tanggal 16 nanti pabulit. Dan kemudian nggak bisa ketampung. Ya, betul. Ya kan? Nah, disiapin apa aja buat warga nih tanggal 16? Rencananya kita siapin makanan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Kayak ini ada nggak nanti? Klepon ada. Awuk ada. Baso ada. Mie ayam ada. Soto ada. Nasi goreng. Burayot. Nasi goreng ada.
Terus kemudian sate. Jamnya mana jamnya? Ada sate Purwakarta. Sebentar. Harus bawa. Siap. Jadi siapin makanan gratis. Siap. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000. Sekuat-kuatnya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup, insya Allah. Wadah. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Boleh datang. Ke lapangan. Lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Nah, Ya. Jadi kalau kita lihat video yang tadi, Disebutkan tanggal 18 di alun-alun sebelah Malam. pendopo benar. Ada kata malam ya? ada kesenian, Oke. acara kesenian. Jadi di video tadi Ya. memang ada kata-kata bahwa acaranya itu bukan dalam pendopo, tapi di seberang pendopo itu alun-alun dan ada malam. Ya. Halo Ibu Devi, Anda sebagai pengamat sosial, bagaimana komentar Anda terhadap ini? Ya, Apakah sesudah melihat masa ribuan pagi-pagi datang, perlu segera tindakan atau gimana? ya, sebenarnya peristiwa ini sesungguhnya bukan hanya tragedi lokal, Bang. Ya. Karena ini juga menjadi tragedi dunia. Artinya yang sering kita luput dari pembahasan ini adalah justru bagaimana mengelola kerumunan. Ya. Yang paling anyar mungkin paling ingatan dunia adalah terakhir bahkan negara seperti Korea Selatan saja pada saat pesta Halloween ya juga menghadirkan banyak korban. Ya, benar. Artinya kita sekarang perlu fokus, kita ingat Indonesia itu sama dengan kayak India, Brazil segala macam yang apa? Punya keragaman budaya, lalu punya penduduk banyak dan tingginya frekuensi kegiatan massal. Ya. Dari mulai perayaan agama, upacara adat, kegiatan politik dan sebagainya. Artinya inilah alarm nasional, kita punya yang namanya manajemen kerumunan dan ini bukan sekedar teknis Tugas belaka. siapa itu? Ini harus menjadi agenda nasional karena tadi Dalam kasus ini tugas siapa? kalau dalam Kapolres? kasus, nah kita serahkan kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Ya. Tapi ini menjadi alarm semua orang karena kita ini negara festival, Ya. masyarakat kita masyarakat kolektif, Ya. memang seneng tuh rame-rame dan itu sebuah nilai agung dan keluhuran. Ya. Nah tapi tinggal dikelola saja. Jadi Karena- menurut Ibu di sini ada kurang pengelolaan atau bagaimana? ya ini belum menjadi standar kita. Ya. Nah ini yang sekarang harusnya rame-rame siapapun terlepas dari kasus ini sedang diusut. Kita semua duduk satu meja, kita buatkan satu sistem bukunya yang nanti siapapun yang bikin acara kawinan, acara pesta rakyat dan sebagainya, semua harus patuh Apa dengan ini tata hampir cara sama itu. dengan kejadian belakangan ini? Orang mau mencari kerja yang dibutuhkan 50 datang sekian ribu. Betul, karena begini, India negara yang mohon maaf penduduk jauh lebih banyak dari kita, urusan kerumunan cari kerja mereka bisa menyelesaikan dengan jauh lebih baik. Jadi tidak ada alasan kalau negara kita penduduknya banyak, karena ada contoh negara lain yang mampu melakukannya misalnya. Artinya kita tinggal belajar. Kita tentu berduka cita, tapi dari sini ada pembelajaran besar yang bisa kita luruskan bersama. Nah, Oke. baik. Terima kasih kepada Pak Kompolnas. Ya, kan dari pagi sudah ribuan orang. Ya, pasti harusnya ada antisipasi dong. Apakah menurut Bapak di sini kepolisian setempat kurang peka atau gimana? Terima kasih Bang Ya. Otman ya. Jadi kalau dari kami selaku pengawas kepolisian, Ya, ini kan melibatkan public figure, ya, klien abang, ya kan, KDM, Ya. kemudian dari Jakarta, petinggi, dan termasuk yang acara wedding. ya, Nah, mestinya kalau menimbulkan kerumunan yang bisa demikian masif, itu ada namanya manajemen operasional pengamanan Bang. Dari tanggal hari Rabu sampai hari tugas siapa itu? Jumat. Tugas polisi. Oke. Nah, oke lah sekarang Pak Kapolda melaksanakan penyidikan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Ya. Tapi sejak awal, kami tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Jutek, Bang Jutek ya, katanya sudah dibuatkan rencana pengamanan Bang. Kami tanya tadi melibatkan siapa saja. Nah, apakah melibatkan Satpol PP? Karena di Kabupaten Garut pasti punya Satpol PP Bang. Apalagi yang abang tadi bilang di pintu gerbang tadi, itu harus diatur. Jangan sampai terjadi kerumunan yang bisa menimbulkan potensi massa berdesak-desaan. Ya. Yang kedua, harus melibatkan kesatuan samping, dinas perhubungan.
Kenapa? Karena pasti akan timbul di samping kerumunan massa juga ada transportasi, mobil pasti banyak kemacetan, dan yang lebih penting lagi juga harus ada satuan samping dari Polres Garut. Yang Bapak lihat ini semua tidak dilaksanakan? Nah, ini mestinya harus disampaikan, Bang. Di acara ini mesti disampaikan sejauh mana mereka sudah... Yang terjadi apa menurut pengamatan Bapak? Nah, mestinya harus ada perkiraan intelijen dari Polres Garut, apalagi Polda Jabar sudah punya perangkat yang lengkap, Bang. Ya. Nah, setelah ada perkiraan-perkiraan ini, mereka akan memberikan masukan untuk dimasukkan dalam rencana pengamanan ini. Nah, Dan jadi, itu tidak dilaksanakan? bukan tidak dilaksanakan, Bang, tetapi sudah dilaksanakan. Cuman ini kan kegiatan kan cukup panjang. Ya. Kalau acara wedding tadi hari Rabu ya, Pak Jutek ya. Kemudian sampai rangkaian hari Jumat, mestinya sampai selesai, Bang. Tapi kan maksimumnya rakyat itu datang kan Jumat pagi. Betul. Dan puncaknya itu pasti sudah sholat Jumat kan? Itulah, Bang, yang kami maksud dengan adanya perkiraan khusus dari laporan intelijen. Jadi bukan hanya... Artinya mereka tidak memperkirakan. Semestinya diperkirakan, Bang. Tapi ternyata tidak diantisipasi. Karena melibatkan stakeholder yang kami sampaikan tadi. Ya. Nah, ini yang harus diperjelas. Ya. Apakah ini sudah dilakukan oleh Polres Garut, di backup oleh Polda Jabar. Jadi bukan hanya sekedar investigasi untuk mencari sebab musabab. Artinya Kompolnas belum menentukan sikap sebagai pengawas di sini. Apakah sudah melihat bahwa memang kurang antisipasi atau bagaimana, atau masih mencari pembuktian lagi? Gini, Bang, kami kan pernah di operasional, kami pernah melaksanakan seperti yang sekarang terjadi, Bang. Bagaimana mengelola, memanage potensi timbulnya kerumunan massal. Nah, kami masih belum melihat adanya performan daripada Polres Garut itu sendiri. Belum Bang. melihat apa? Performance, Bang. Jadi menurut Bapak Kami lihat Polresnya kurang perform itu. di sini kan ada yang jadi korban, Bang, Babin Kamtibmas. Semestinya dengan Babin Kamtibmas sudah memberikan masukan laporan sesuai dengan jalurnya, Bang. Ya. Saya yakin sudah sampai ke Pak Kapolres. Cuman bagaimana antisipasi itu, Bang, dengan adanya masukan awal ini, gitu, Bang. Tapi tidak berbuat begitu. Kelalaian dari kepolisian atau bukan? Ayo dong Pak Kapolnas, ayo dong, speak up dong. Ya, jadi sebenarnya saya udah tahu arahnya Bapak, bahwa memang seolah-olah ini kelalaian dari kepolisian Polres setempat, tapi kok kayaknya, aduh, Bapak kurang berani nih. Begini, Bang Hotman, masalahnya kan di situ ada unsur Satpol PP, ada unsur Dinas Perhubungan, ya kan, ada unsur yang dikomandani oleh pembina Kamtibmas. Tapi kan yang paling tanggung jawab utama kan di kepolisian, Pak. Betul, Bang. Dan intelijennya. Betul, Bang. Jadi akhirnya kegagalan ini salah siapa? Ya, bisa juga mungkin tidak termanage dengan baik, Bang. Oleh siapa? Ya, oleh si penanggung jawab keamanan. Yaitu siapa? Ya, Polres tempat, Bang. Nah, gitu dong, Pak. Oke, Pak Jamin Ginting, Profesor Hukum Pidana. Anda sudah melihat fakta-fakta kejadian, Anda sebagai ahli hukum, siapa yang lalai? Dan pasal berapa bisa kena? Ya, pertama kita turut berduka cita dulu ya kepada para korban. Nah, kalau dalam konteks tadi hukum pidana, secara material ada orang yang sudah mati. Ya. Nah, kalau sudah ada mati, dilihat post factum. Post factum, apa penyebab kematiannya? Ya. Dari penyebab kematiannya, ternyata mereka bukan sakit jantung, bukan sakit yang menyebabkan diri sendiri Karena mati. mengejar nasi goreng. Karena mengejar undangan tadi yang diceramahkan oleh KDM, ada bakso, ada ini segala macam. Nah, orang jadi kepingin datang. Nah, kepingin datang langsung, tapi manajemen tadi dikatakan, manajemen sistem pengamanannya tidak baik, kurang baik. Sehingga terjadi chaos dan menyebabkan kematian. Nah, pertanyaannya tadi, ini ada apa? Berarti ada kelalaian dari sisi penyelenggara dan pengamanan. Apakah sudah waktunya ranah hukum atau tidak? Kalau menurut saya kelalaian yang menyebabkan kematian di 359 KUHP itu mengatakan harus ada yang bertanggung jawab. Siapa? Tidak perlu harus sengaja, namanya lalai. Lalai itu kan nggak sengaja.
karena kelalaiannya mengakibatkan orang. Kenapa lalai? Karena dia tidak mengantisipasi akan adanya suatu bencana yang cukup besar yang mengakibatkan masa udah datang dari pagi, iya. Sementara kejadian ini baru terjadi sudah sholat Jumat. Iya, berarti Bang. ada waktu kurang lebih 4 jam begitu. Kalau saya lihat dari video tadi, seakan-akan itu kan, mohon maaf ya, KDM ini mengharapkan semua orang hadir, bahkan ditekankan berapa makanan yang akan ada, tidak terbatas. Anda bayangkan ya, kalau tidak terbatas itu bukan 5.000 Bang, unlimited. Jadi semua orang boleh datang dan dikasih makan sepuas-puasnya yang tidak terbatas. Ini kan himbauan yang berbahaya sebenarnya. Ya. Padahal dalam suatu acara harus dibatasi, mengingat tempatnya terbatas dan juga mungkin persediaan terbatas. Tapi tolong dulu langsung ke yang konkret dulu. Dari pagi udah ribuan datang, itu aja dulu ya. Udah ribuan datang. Bukankah benar seperti kata Pak Kompolnas tadi, harusnya kepolisian setempat sudah harus antisipasi? Nah, begini, jadi kalau dalam konteks penyelenggaraan acara, tentu Pak Arief juga tahu, dia harus ada laporan proposal dulu ke... Anggap itu lupakanlah semua. Ya. Kalau pagi sudah ribuan orang, Garut itu kota kecil. Ya itu makanya saya katakan Bang, panitianya harus menghubungi pihak-pihak yang terkait tadi. Tapi ada kepolisian kok yang datang. Cuma nggak cukup kepolisian Bang. Harus ada pemadam kebakaran, petugas medis taktis, pengatur alur jalur lintas. Dan panitianya jumlahnya berapa? Kalau yang datang 5.000, panitianya harus cukup. Karena harus ada alur yang cukup jelas mengenai itu. Ini udah terjadi salah pengertian. Tadi kan harusnya di alun-alun. Harusnya malam. Lupakan dulu semua persiapan. Pagi-pagi sudah ribuan orang datang. Ya. Apa yang harusnya dilakukan kepolisian pada pagi itu sampai siang? Lupakan dulu persiapan. Anggap persiapan nggak ada. Ya justru persiapan itu yang paling anggap penting. Itu sudah nggak ada. Ini udah kejadian. Rakyat udah salah pengertian. Ya. Begitu datang ribuan orang, harusnya bagaimana kepolisian? Ya, pada saat itu? Ya harus antisipasi. Tadi kan ada intelijen yang khusus untuk mengantisipasi. Oh ini masa kitanya kemungkinan akan datang lebih banyak. Ya. Diperintahkan supaya personel digandakan, di3 kalikan, di4 kalikan. Bapak sebagai profesor hukum pidana, berarti siapa yang lalai? Di sini semuanya lalai, panitianya terutama lalai. Di hari H. Iya, tentu kalau dia sudah ada koordinasi, ya tentu semuanya saling berkaitan. Ternyata Bang. tidak kan? Ya makanya kalau tidak ada koordinasi berarti panitianya juga kurang koordinasi karena kelalaiannya. Kalau petugas keamanannya kan bisa mereka nggak dipersiapkan juga ada. Jadi gimana nih kuasa hukum? Jadi kayaknya sih ada yang lalai nih, cuma masih memilah-milah siapa nih. Gini, Bapak Bang. tidak mau mengakui, apakah Bapak mengatakan bukan klien Bapak yang lalai? Apa berani Anda mengatakan bahwa Polresnya kurang lalai? Gini, Bang. Kurang antisipasi? Bang Hotman, ini saya mau luruskan dulu. Ya. Ya, sekali lagi acara siang itu tidak ada dan orang sudah berkumpul. Kan Ya, gitu. kita ya kan? akui, kita akui. Tadi itu, video itu tadi jelas. artinya bahwa kalau ditanya kelalaian, apa yang mesti disiapkan, apa yang ini, dan memang tidak ada acara. Kalau nanti tadi dibilang harus ada pemadam kebakaran, harus ada ambulan. Kami paham itu, panitia tuh paham. Karena siang itu memang tidak ada acara. Makanya saya bilang, Ya kan? kita lupakan dulu, nggak ada lagi pemadam kebakaran. Kita dulu ke sorot ke hari hanya. Ya. Begitu ribuan orang datang, harusnya siapa yang harus antisipasi? Ya, menurut Bapak? Saya berpikir gini, Pak Hotman, bahwa panitia sudah memberikan cukup responsif ya, melihat bahwa mereka sudah ngantri tanpa diundang datang sendiri, mereka sudah memutuskan untuk memberikan makan, itu kita apresiasi, ya kan? Kemudian terkait bahwa karena pintunya dibuka kecil-kecil karena perhitungan keamanan, gitu pun di luar kendali kami karena itu memang tidak direncanakan acara tersebut, ya kan? Nah, kemudian kami melihat bahwa ini bukan unsur pidana, bahwa kami menganggapnya mungkin ini satu musibah. Kenapa? Satu, itu acara pesta dan sudah disiapkan, kami sudah mengajukan izin jauh-jauh hari. Ya kan? Acara yang dimaksud siang hari itu dan di luar rencana panitia dan juga dari keluarga besar. Ya. Dan terjadi antrian yang begitu besar, sudah diantisipasi dengan etiket baik untuk memberikan makan. Dan Pak Hotman, satu lagi yang kami mau sampaikan. Walaupun itu adalah satu musibah menurut kami secara kemanusiaan, Pak KDM
ya dan juga selaku gubernur dan sebagai orang tua dari mempelai sudah melakukan tanggung jawab sosial. Ya, kita dengar dia datang ke rumah sakit, dia biayain rumah sakitnya, yang meninggal dikasih santunan 150 juta ya. 150 juta dari Pak KDM, dari A Maula dan T Putri 100 juta. Jadi 3 korban itu sudah disantuni 250 juta per orang. Ya, per orang. Ya. Plus dengan anak dari almarhum ya yang dari kepolisian yang meninggal itu akan diangkat menjadi anak asuh. Wah, itu kita gitu harus ya. salut sama Pak KDM. Rumah sakit bagi yang 27 korban yang lain itu atas biaya pribadi dari Pak KDM itu dibiayain, bahkan disantuni selama mereka tidak bisa bekerja dikasih 10 juta. Kalau Anda dalam posisi pengacara korban, Anda nih, ya. misalnya nih Anda sebagai pengacara korban, kira-kira Anda akan mengatakan enggak? Halo Kapolres, sudah ribuan orang datang di pagi hari, kenapa kau tidak antisipasi? Kau akan mengatakan begitu enggak? Ya, itu di luar ranah kami ya, yang jelas. Kalau Anda sebagai pengacara dari korban. Pasti ya. Kita juga makanya kita serahkan kepada kepolisian. Ya, Pak Deddy Mulyadi tadi sore juga kami berkomunikasi sebelum saya datang ke sini. Dia sampaikan bahwa satu poinnya dia tidak tahu acara itu ada siang hari dan dia tidak pernah menyetujui acara itu tersebut. Ya, sesuai dengan yang di video yang disampaikan. Gitu. Yang jelas bahwa kita salut sama Pak KDM yang sudah memberikan uang belasungkawa yang sangat besar kepada keluarga korban. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Saya tidak perlu lagi menerangkan apa manfaat minum kopi. Yang jelas malam ini jam 9 malam lewat 10, Presiden Republik Indonesia mengatakan dia pintar karena minum kopi. Itu ada di TV sore malam ini. Sama dengan Hotman. Hotman sukses sampai punya Lamborghini begitu banyak karena minum kopi luwak hitam premium ditambah dengan 60 aspri yang super cantik. Kopi luwak hitam premium, tapi ingat tanpa gula ya. Profesor Yamin Ginting. Bapak itu profesor hukum pidana. Tapi malam ini saya agak kecewa sama Bapak. Karena tadi sudah ditantang sama Pak Jutek. Ini musibah. Tidak ada kelalaian. Meninggal 3 orang di kawinan anaknya Gubernur Jawa Barat. Anda tetap tidak berani melawan pengacara KDM? Tetap jawaban yang umum-umum? Gini, saya sangat prihatin kalau ini Jangan cukup prihatin. Anda diundang sebagai profesor pidana. Iya, ini saya prihatin kalau ini dianggap musibah. Kita nggak menghargai korban. Ya. Kalau musibah artinya apa? Tidak ada yang bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ini kelalaian daripada korban sendiri. Itu musibah. Negara kita ini kalau begini terus tidak akan tertib. Kenapa? Karena setiap kejadian yang ada kelalaian dianggap musibah. Kanjuruan sama nggak dengan Kanjuruan ini? Saya kira kalau Kanjuruan dianggap musibah, berarti tidak ada orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum. Ya. Ini bukan musibah, 100% saya katakan bukan musibah. Namanya ini Pak Jutek. Kelalaian yang diakibatkan oleh bisa mismanagement dari panitia atau juga bisa karena kelalaian dari petugas dalam mengantisipasi kejadian. Tadi sendiri Bang Hotman sudah mengatakan, mulai dari jam 4 sudah ada pergerakan massa yang cukup masif. Lalu ada undangan dari KDM yang menyebutkan nama-nama makanan dan unlimited food makanannya akan datang. Ini kan match dari yang kalau datang. Kalau ini kelalaian, konsekuensi hukumnya harus apa? Ya harus ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangka. Penyidikan dan tersangka. Harus Halo ada Kompolnas, tersangka. Anda ditantang sekarang menjawab, ya, musibah atau kelalaian? Kelalaian, Bang Hotman. Kelalaian siapa? Begini, tadi disampaikan oleh pengacara KDM bahwasanya sudah dimintakan izin keramaian dan izin pengamanan. Ya. Nah, oleh sebab itu pihak Polres Garut mengundang, memerintahkan anggotanya dan membuat rencana pengamanan. Ya. Instansi terkait, Satpol PP, Dinas Perhubungan,
termasuk pemadam kebakaran dan paramedis. Dan juga dari unsur teritorial dari Kodim juga sudah dilibatkan. Nah, masalahnya Bang, masalahnya rangkaian rundown dari hari Rabu sampai hari Jumat itu, ketika ada pengumuman yang ada berbagai macam makanan tadi yang membuat terbit air liur masyarakat, apalagi dalam jumlah yang tidak terbatas, inilah yang tidak dikomunikasikan dengan baik, Bang. Jadi rakyat tidak tahu tepatnya jam berapa gitu. Di samping itu, kemudian jumlah yang tidak terbatas tadi. Ya. Nah, maksud kami begini, semestinya kalau ada perubahan ini, apalagi pengumuman secara langsung oleh kepala daerah level provinsi di Kabupaten Garut, mestinya pihak panitia itu akan memberikan informasi tambahan kepada otoritas pengamanan, sehingga dengan demikian yang disampaikan oleh. Tolong ini 1 menit lagi. Lupakan dulu hari sebelumnya. Jumat pagi sudah ribuan orang datang. Betul. Harusnya siapa yang harus bertindak cepat? Otomatis pengamanan dengan perangkat tadi. Yaitu, enggak, ini kan lupakan pengamanan karena itu kan Jumat pagi by accident datang. Betul. Ada polisi tapi cuma beberapa orang. Betul. Harusnya apa? Harusnya Kapolres segera bertindak atau gimana? Harus segera bertindak. Sekarang lalai siapa? Kapolresnya lalai atau tidak? Nah, beliau sudah melaksanakan renpam dan mengundang semua komponen, Bang. Nah, apalagi Jumat ini kan waktu terbatas. Tapi kan sudah kerumunan begitu besar, bukannya harus ada penambahan personil kepolisian? Betul, betul. Betul, tapi tidak dilaksanakan? Dilaksanakan, Bang. Dilaksanakan. Jadi belum Bapak nggak ada yang lalai? Bukan demikian, Bang. Makanya koordinasi antara panitia ini yang tidak match dengan pihak pengamanan, Bang. Itu yang kami bisa sampaikan. Oke, kita istirahat lagi kan? Kita masih istirahat kan? Kita istirahat dulu. Ternyata ini masih 2 lawan 1 nih. Saya nggak tahu nanti yang keempat nanti. Oke, temu lagi di Hot Room. Temu lagi di Hot Room. Pengacara dari KDM. Namanya aja udah jutek bongso. Anda mengatakan itu musibah apa karena Anda jutek? Coba 1 menit. Kenapa Anda bilang itu musibah? Bang, kita katakan itu musibah karena kami tidak melihat ada pidana di dalamnya. Tidak ada pidananya. Oleh karena acara itu tidak direncanakan. Di luar jangkauan, di luar prediksi kami. Di luar prediksi. Yang diumumkan oleh Pak KDM dengan A.A. Maula itu adalah acara untuk malam. Ya. Acara malam itu tidak terlaksana oleh karena peristiwa itu karena dibatalkan. Ya, karena sudah keburu jadi. Pak KDM sendiri dari awal sudah katakan tidak setuju mengumpulkan massa. Kalau acaranya di lapang, kejadian itu tidak akan terjadi. Jadi intinya, aku kan nggak ngundang lu jam segitu, salah lu gitu loh. Betul. Tapi tidak mengurangi rasa simpati kami kepada korban ya Bang ya. Bahwa kami tetap bersimpati, kami duka cita. Tapi kan sudah ada kerumunan dari Jumat pagi. Makanya untuk rasa simpati tadi, ya kan, panitia mengambil inisiatif membagikan makanan. Jadi bukan makanan yang dibagikan itu bukan seperti yang diumumkan di video tadi. Pengacara KDM mengatakan itu musibah. Soal bagaimana nanti, honor pengacara udah masuk duluan. Pak Arief, Kompolnas bagaimana? Musibah atau kelalaian? Kelalaian, Bang. Kelalaian oleh siapa? Yang memberikan pengumuman tambahan tadi. Ya. Nah, jadi memang polisi sudah membuat tadi berdasarkan fakta loh Bang. Ya. Kita dengar sendiri. Ya. Jadi polisi sudah membuat rencana pengamanan melibatkan stakeholder. Ya. Buat antisipasi. Cuman karena tidak bisa diperkirakan ada dadakan masa yang membludak tadi. Nah, itulah Bang yang kami sampaikan. Jadi siapa yang harus dipanggil sebagai calon tersangka, Pak? Kita lihat nanti hasil penyelidikan dari Kapolda Jabar, Bang. Kita menunggu, oke lah. Siap. Ternyata Kompolnas itu agak sedikit halus gaya bicaranya ya. Tidak seperti orang Batak kayak gini langsung. Oke, Pak Ibu Devi, ini kelalaian atau apa? Intinya pelajaran dari
Korea yang udah ada risetnya, ini kan belum ada risetnya, bahwa jelas ketika tubuh bertemu tubuh, hati-hati ketika dalam 1 meter persegi ada 5 orang saja pengalaman di sana, itu meninggalnya bukan karena diinjak-injak, tapi orang potensi untuk kehilangan nafas itu sangat terukur. Jadi hati-hati sekali buat penyelenggara acara, artinya ramai itu indah, tapi selamat itu jauh lebih mulia. Jadi mohon mari kita wariskan tradisi baru sejak peristiwa ini, bahwa setiap acara besar itu harus tidak hanya meriah dan membanggakan, tapi juga selamat dan tertib untuk semua. Dan soal tadi musibah-musibah itu, di India sudah ada artikel 2014 yang dengan jelas mengatakan we cannot leave everything to God. Tolong, kalau udah urusan begini jangan ikut sertakan Tuhan. Jangan musibah begitu. Jangan ikut sertakan. Jadi Anda tidak setuju musibah? Biarkan ini diselesaikan secara hukum dengan baik. Artinya Anda tidak setuju musibah? Jangan ikut sertakan Tuhan dalam. Oke, sekarang inilah terakhir. Profesor Doktor Hukum Pidana, kalau Anda mengatakan ini bukan musibah, siapa yang harus dipanggil oleh Polda Jabar? Ya tentu yang menyebarkan ajakan untuk hadir, KDM. Dia 1 hari sebelumnya tadi Pak Jutek mengatakan video itu sudah beredar. Nah itu kan himbauan mengajak orang sudah hadir unlimited, tanpa batas, sediakan makanan berapapun sekenyang-kenyangnya. Itu kan berbahaya menurut saya ya. Dan kalau itu sudah disampaikan, harusnya disampaikan juga kepada Polres supaya mengantisipasi. Kerumunan yang Jumat pagi secara tiba-tiba gimana? Siapa yang salah? Lah, siapa yang salah saya nggak mau mendahului penyidik. Tetapi menurut saya himbauan itu adalah stimulasi, pemicu kehadiran yang unlimited orang yang datang di situ. Kita tahu ya bangsa Indonesia kalau sudah disuruh begitu ya dia otomatis datang. Nah akhirnya itulah yang menjadi masalah. Jadi menurut Anda ini kelalaian, harus proses hukum? Harus proses hukum. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Kita turut mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang meninggal, dan kita juga menyatakan salut kepada Pak KDM yang telah memberikan sumbangan belasungkawa yang sangat besar. Demikianlah Hot Room. Jangan lupa menonton setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV dengan hostnya yang super ganteng. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.